Oke, welcome back to RTTV ya. Walaupun yang nonton kalau gue bikin video tuh dikit banget ya. Tapi nggak apa-apa karena memang basic gue nih anak jurnalistik ya. Jadi memang suka lah hal-hal yang berbau jurnalistik. Oke. Nah, malam ini gue udah lama banget sih nggak bikin konten ini ya. Jadi gue disclaimer dulu ya bahwasannya ini menurut pendapat gue dan menurut intelijen RTTV ya. Jadi yang barusan gue sempat posting juga di YouTube, Kak Salsa nih ngomongin korupsi ya. Korupsi itu ternyata sudah terjadi dari abad kurang lebih 3100 sampai 2700 sebelum Masehi ya. Itu di Mesir, di kerajaan, dan korupsinya itu tentang masalah pajak, men. Gitu, Bro, ya. Dan turun sampai ke Indonesia, ya. Di Indonesia itu ternyata di abad ke-9 di masa kerajaan, ya. Itu pun sama tentang masalah pajak karena kuasa yang besar, jadi dia bisa berkuasa untuk bermain di pajak. Oke. Dan yang baru-baru ini ya di 2026 ini ada banyak kasus lah ya. Tapi kalau kita mundur lagi setelah kerajaan ya, itu ada di zaman VOC, men. Nah, VOC itu kenapa dia bisa bangkrut? Karena pegawainya itu gila-gilaan, men. Jadi mereka itu apa namanya? Korupsi berjamaah. Makanya VOC bangkrut. Nah, balik lagi ke 2026. Ini menarik ya. Itu banyak sekali kasus korupsi ya. Yang diawali itu tahun 2026 itu kalau nggak salah tuh di pajak juga, men. Ya, di kantor pusat pajak itu. Itu masalah pajak juga sama. Dan memang dari dulu masa kerajaan zaman di Mesir itu yang tercatat tahun 3100 sampai 2700 sebelum Masehi, itu lagi-lagi masalah pajak gitu loh, ya. Sekarang gini deh, kalian juga tahu lah contohnya di Indonesia. Ya, makanya kan gue bilang tuh di apa namanya? eh, Postingan gue tentang Kasal saya membahas tentang korupsi oknum. Ya oknum. Karena nggak semua manusia itu eh, apa namanya seperti itu ya. Walaupun ada juga yang kecil-kecil lah ya, mulai dari keluarga contohnya. Paling kecil dari keluarga. Ya kalian juga tahu lah ya. eh Disuruh fotokopi misalnya membokap ya kan. Harusnya 3.000 perak, di bonnya ditulisnya 5.000 ya. Itu kan dari hal yang kecil ya. Sampai tingkat lingkungan RT, RW, lurah kecamatan ya kan. Terus bupati lah, wali kota lah, gubernur, presiden ya. Presiden juga ada yang korupsi, cuma belum belum ketahuan aja nih. Ya kan gue juga nggak ngerti ya kan. Di Indonesia mungkin terlalu lembek kalau menurut gue hukum itu lembek kan. Iya. Ya, jadi kalau gue sih kalau ditanya nih harapannya apa nih Bang Riki untuk Gen Z dan gen-gen yang lainnya di masa depan ya. Kalau harapan gue sih satu ya. Kita mulai dari keluarga dulu gitu. Hmm. Kenapa keluarga? Karena keluarga itu yang paling penting, men. Ya. Di saat lu udah bisa menciptakan budaya tidak korupsi dalam keluarga, maka seterusnya sampai besar itu bisa paling tidak mengurangi ya, tidak 100% ya menurut gua karena kan manusia tuh kan ada greedy-nya ya, ada serakahnya ya. Paling tidak bisa mengurangi lah gitu loh. Nggak parah-parah banget kan. Kayak orang ngambil 70 di rumahnya ditemukan 74 kilo. Kalau gue salah, tolong diralat ya, 74 kilogram emas ya. Orang jampitsus lagi. Itu kan benar-benar di luar nulur ya. Udah lulur itu mungkin ya, bukan nulur lagi ya. Mungkin nular atau nuler, gue nggak tahu juga ya. Ya itu di luar nalar, men. Lo gila, men. Dan memang kalau kita lihat dari kasus-kasus awal nih 2026 sampai sekarang, itu memang yang kasus korupsi itu ya di pemerintahan aja gitu. Di swasta ya swasta ada juga pasti, tapi kan mungkin nggak di expose ya. Kalau pemerintahan kan di expose, apalagi pemerintahan itu kan gimana caranya pemerintah saat ini bisa bertahan ya untuk mempertahankan
kekuasaannya. Ya, jadi kasus-kasusnya harus dibongkar, ya kan. Ternyata orang-orang di dalamnya juga yang korupsi gitu. Jadi ya sebenarnya bukan dari pemerintah yang sekarang, pemerintah sebelumnya juga dari Orde Lama pun ya, dari zaman Soekarno sampai dengan Prabowo saat ini korupsi memang sudah banyak kasus-kasus. Tapi gimana cara menghentikannya? Itu awali dari hal yang sepele dulu, yang kecil dulu gitu loh. Ya, dari keluarga dulu gitu loh. Fotokopi harus 3.000, ya lu bilang 3.000. Jadi masalahnya apa yang kita bahas sekarang? Yang masalahnya yang kita bahas adalah fotokopi. Kenapa lo bilangnya 5.000? Jujur aja 5.000. 3.000. Oke, gitu aja. Selamat malam, stay health, and selalu berpikir positif. Ciao.